Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Minggu 8 Desember 2024, Pekan Advent kedua, Ofisi Pekan kedua, hari Minggu Advent kedua. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang.
Mada. Sabda yang dari semula, lahir di pangkuan Bapa, datanglah menebus kami, sesudah lama dinanti. Terangilah hati kami dengan cahaya ilahi, supaya siap selalu menyambut kedatangan-Mu. Janganlah kami binasa, karena dibebani dosa. Semoga kami selamat, berkat berlimpahnya rahmat. Dipuja dan dipujilah Bapa dan Putera Allah, bersama Roh Maha Mulia, selalu senantiasa. Amin. Pendarasan Mazmur. Bergembiralah dan bersukacitalah hai Sion baru, sebab Rajamu akan datang. Ia lemah lembut, Ia datang untuk menyelamatkan kita. Pujilah Tuhan hai hatiku, Tuhan Allahku, betapa agunglah Engkau. Engkau berdandanan keagungan dan semarak, berselubungkan cahaya bagaikan mantel. Engkau membentangkan langit laksana tenda, dan mengisi gudang angkasa dengan air. Engkau mengendarai awan kemauan bagaikan kereta, dan melayang dengan sayap terentang. Engkau mengutus angin sebagai duta, dan mengangkat api menjadi menteri. Engkau mendasarkan bumi di atas alasnya, jangan sampai ia goncang. Engkau menyelubunginya dengan samudera purba, air setinggi gunung Gemunung. Engkau menghadik maka surutlah air, melarikan diri karena Engkau mengguntur. Air menguap naik ke langit dan mengalir turun ke lembah, masing-masing ke tempat yang Kau tetapkan. Engkau menentukan batas yang tak boleh dilanggar, jangan sampai air menutupi bumi kembali. Engkau memancarkan mata air dan sungai yang mengalir di celah gunung Gemunung. Engkau memberi minum segala marga satwa,
Kuda-kuda liar dapat meredakan dahaganya. Di sampingnya bertenggerlah burung-burung udara dan memperdengarkan kicauannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bergembiralah dan bersukacitalah, hai Sion baru, sebab Rajamu akan datang. Ia lemah lembut, ia datang untuk menyelamatkan kita. Kuatkanlah tangan yang lemah, tabahkanlah hatimu dan berkatalah, sungguh Allah kita akan datang menyelamatkan kita. Engkau menyirami gunung dari surga dan memenuhi keperluan bumi dengan persediaan lumbungmu. Engkau menumbuhkan rumput bagi ternak dan makanan untuk hewan pertanian. Engkau menghasilkan gandum dari bumi dan menggembirakan hati manusia dengan anggur. Sungguh engkau menggilapkan wajah manusia dengan minyak dan memelihara hidupnya dengan makanan. Pohon-pohon Tuhan tersiram segar, pohon jati raksasa yang ditanamnya. Disitulah burung-burung bersarang, burung bangau di pohon besar. Gunung tinggi menampung kijang, dan wadas melindungi musang dalam celah-celahnya. Bulan beredar sesuai dengan musim, matahari hafal akad saat terbenamnya. Sesudah senja turunlah malam, dan segala marga satwa berkeliaran. Anak singa meraung-raung mencari mangsa, menuntut makanan dari Allah. Bila matahari terbit menyingkirlah mereka, dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia keluar ke pekerjaannya, melakukan tugasnya sampai petang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kuatkanlah tangan yang lemah, tabahkanlah hatimu dan berkatalah, sungguh Allah kita akan datang menyelamatkan kita. Hukum diberikan oleh Musa, tetapi rahmat dan kebenaran dikerjakan oleh Yesus Kristus. Betapa banyaknya karya-Mu ya Tuhan. Segalanya Kau kerjakan dengan bijaksana. Bumi penuh ciptaan-Mu. Engkau menciptakan lautan yang dalam dan luas. Engkau mengisinya dengan cudaan benda licin, dengan makhluk berhayat besar maupun kecil. Kapal-kapal mengarunginya, dan naga besar bermain-main dalam ombaknya. Semua mengharapkan di Kau, mengharapkan makanan pada waktunya. Engkau memberi dan mereka memungut. Engkau membuka tangan dan mereka kenyang. Bila Engkau memalingkan wajah, mereka merana. Bila Engkau mengambil roh-Mu, matilah semuanya, dan kembali menjadi debu. Utuslah roh-Mu, maka terciptalah mereka kembali, dan Engkau membaharui muka bumi. Semoga kemuliaan Tuhan tetap selama-lamanya. Semoga Tuhan bergembira atas karyanya. Dialah yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung sehingga berasap. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan sepanjang hidup, bermazmur bagi Allahku selama-lamanya. Semoga Tuhan berkenan akan laguku. Sungguh Tuhanlah sukacitaku. Biarlah orang berdosa musnah dari muka bumi. Biarlah orang jahat hilang lenyap. Pujilah Tuhan, hai hatiku. Kemuliaan kepada Bapa
dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hukum diberikan oleh Musa, tetapi rahmat dan kebenaran dikerjakan oleh Yesus Kristus. Bacaan dari kitab Yesaya bab 14 ayat 1 sampai 21. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi, dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka, dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka, dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, "Wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim." Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik, gada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka dengan tiada henti-hentinya. Segenap bumi sudah aman dan tenteram. Orang bergembira dengan sorak-sorai. Juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon ara di Libanon bersukacita karena kejatuhanmu. Katanya, "Dari sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami." Dunia orang mati yang dibawa gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi, semua bekas raja bangsa-bangsa, dibangunkannya dari takhta mereka. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, "Engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami." Ketika dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putera fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, "Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Sebaliknya,
Ke dalam dunia orang mati Engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam, di liang kubur. Orang-orang yang melihat Engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati Engkau. Katanya, inikah Dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti taru yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur, seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian, oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Yosemaria Escrivá. Artikel ke-17. Jangan menyerah pada penyakit watak buruk yang gejala-gejalanya antara lain kurang keseriusan, tidak berpendirian tetap dalam ucapan dan tindakan, kedunguan, dengan kata lain sembrono. Dan ingatlah kelakuan yang sembrono itu akan membuat rencanamu sia-sia, penuh dengan kehampaan. Dan jika engkau tidak segera bertindak tepat pada waktunya, bukan besok, melainkan sekarang ini juga, maka engkau akan menjadi boneka tak bernyawa dan tak berguna. Marilah saudara-saudara, saat ini kita memadahkan mada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi.
Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau. Kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Marilah berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan.
Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru, hingga mereka boleh menikmati betapa manisnya berelasi denganmu. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sangat kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur yang saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, janganlah Kau biarkan suatu kesalahan pun menghalangi kami menyiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Putra-Mu. Semoga bimbingan-Mu yang bijaksana kami dipersatukan dengan Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.